Yang pertama, aturan hidup gue adalah selalu haus belajar, ya. Kalau gue sebutnya kadang gue tuh adalah pembelajar profesional. Jadi setiap hari gue tuh belajar, belajar, dan belajar. Gue kalau pengen tahu tentang suatu, gue selalu belajar. Jadi jangan jadi orang yang tidak mau belajar ya. Mikir lu paling pinter, percayalah, lu bukan orang paling pinter. Tapi belajarnya harus dengan cara yang spesifik ya. Contoh gini, bukan berarti lu baca 100 buku lu akan jadi lebih pintar. Itu kesalahan yang kebanyakan orang lakukan. Mereka main ke Gramedia aja, beli buku ngasal, mereka baca, ya kan. Oh, oke, mau belajar misalnya trading kripto, cari buku trading kripto. Oh, yang tulis siapa nih? Oh, nggak tahu nih namanya. Ya, tapi gue beli. Begitu dia selesai baca, ya kan, dia ngerasa, oh, gue dapet ilmu nih. Terus dia datang lagi ke Gramedia, baca lagi, dapat ilmu, baca lagi, dapat ilmu. Itu namanya masturbasi mental, gue bilang. Jadi setiap kali lu mau konsumsi suatu informasi, contohnya kayak gini mungkin seliweran di TikTok gitu kan, atau misalnya di Instagram Reels kalian, ketika kalian nonton ada orang misalnya podcast atau ada orang ngadep sini tuh sambil ngeliat kamera gitu. Lu stop dulu, ya. Lu stop dan lu mikir, orang ini siapa sih? Kayak lu baca buku tuh. Oke, Intelligent Investor ditulis Benjamin Graham, dia gurunya Warren Buffett. Tapi kalau lu belajar investasi saham sama orang nggak jelas, ngapain lu dengerin gitu? Misalnya ada buku ya, buku trading crypto, lu lihat yang nulis siapa? Oh ini orang goblok gitu yang nulis, kenapa gua baca bukunya? Kalau yang tulis tuh orang goblok, gua makin goblok dengan baca bukunya. Sama seperti opini yang lu dengar yang seliweran di sosmed. Filtrasinya sederhana. Apakah hidup dia adalah hidup yang gua mau? Kalau jawabannya enggak, ya jangan dengerin. Karena pemikiran dia itu yang buat dia sampai di taraf hidup dia itu, paham nggak? Jadi kalau lu belajar dari orang yang salah, ya, lu cuma ngeliat, oh kayaknya nih orang bijak nih, kayaknya nih orang bener, tapi lu lihat hidupnya, kok gembel ya? Gua nggak mau loh hidup gembel. Kok dia bilangnya sederhana ya? Oh dia punya konsep tentang obligasi begini, konsep tentang kripto begini. Tapi kok rumahnya gembel ya gitu? Karena pemikiran dia itu yang bawa dia sampai ke level itu, ya. Kalau itu bukan level yang lu mau, ya lu jangan dengerin gitu. Kalau ada konglomerat ngasih tahu lu tentang ini, oh dia oke uangnya 10 triliun mau ngasih tahu lu tentang cara bikin uang, ya lu dengerin. Misalnya, oh ini cara bikin uang begini tapi hidupnya cuma dari endorse sama AdSense cuma 100 juta sebulan dapat uang, ya lu jangan dengerin gitu ya. Jadi selalu haus belajar tapi penting sekali untuk lu bisa filtrasi ya. Lu bisa filter apa yang lu mau pelajarin dan apa yang lu mau buang. Gue sering banget ngobrol sama orang kaya ya, teman-teman gue yang super kaya, yang udah agak tua, triliuner-triliuner ya, yang nggak muncul di Forbes itu, yang beneran mungkin top 10. Mereka ini gue tanya, apa yang mereka mau lakukan buat tukeran umurnya balik sama gue? Ini yang mereka ngomong ke gue sangat unik. Semua yang pernah gue bikin dan semua yang akan pernah gue bikin. Maksudnya apa? Semua yang mereka udah pernah bikin, mereka mau tukar semua, buang semua, dan mereka balik ke gue untuk nggak pernah bisa bikin apapun yang mereka pernah bikin. Umur itu segitu pentingnya, segitu takutnya manusia itu akan kematian ketika udah di akhir hidupnya. Mereka pengen balik ke umur gue 23 ini, bahkan gak usah jadi orang kaya. Jadi orang biasa-biasa saja mereka akan happy untuk balik ke umur 23 tahun. Jadi buat kalian yang sebenarnya masih muda, kalian tuh jauh lebih kaya dibanding orang yang lebih tua tapi uangnya lebih banyak. Ini gue akan kutip kata-kata dari Achilles ya, salah satu yang zaman dulu disebut sebagai dewa perang. Dibilang seperti ini, lebih baik gue hidup di dunia ini lagi untuk jadi seorang budak dibanding gue jadi raja di antara orang-orang mati ya. Jadi kalian pikir baik-baik apakah ini jalan yang mau kalian tempuh. Karena kalian bisa tempuh ini terus kalian kehilangan waktu kalian dan kalian gagal. Dan ibaratnya nggak ada salahnya untuk ya udah hidup jadi biasa-biasa aja sebenarnya. Kadang gue tahu lu pasti capek dan lu mungkin berada di tempat yang gelap ya. Lu rasa nggak ada yang peduli sama lu dan lu ngerasa sendirian di saat lu mulai perjalanan ini. Tapi kalian lihat di sini ya, ini gue mau animator gue visualisasiin di sini itu adalah jumlah kotak kalau manusia itu hidup dengan rata-rata sampai 70 ke 1 ya. Ini kotaknya dalam mingguan dan ini kotak dalam bulanan. Ini kotaknya cuma segini. Sesingkat ini hidup manusia. Jadi kalian mau hidup yang seperti apa? Banyak orang yang kira hidup itu masih ada hari esok ya. Mungkin kita saudara-saudara kita yang masih tinggal di Palestina waktu itu tiba-tiba kena bom. Ada yang tiba-tiba didiagnosa besoknya dengan kanker. Jadi buat kalian yang masih hidup, masih bernafas ini, cari sesuatu yang bisa kalian perjuangin. Jangan cuma mau hidup kalian jadi hidup yang sia-sia menurutku.